Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabarnya? Sehat? Wah, alhamdulillah. Pada semangat ya. Sebelumnya udah pada berdoa belum? Oke, belum. Boleh karena belum pada berdoa, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, dipersilakan. Baik, alhamdulillah. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Silmi Farah Fauziah. Ibu akan memberikan mata pelajaran terkait rehabilitasi sosial adiksi korban nafsa. Nah, sebelum masuk pada materi pembelajaran, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Di sini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Oke, alhamdulillah ya. Semuanya bisa hadir dan bisa mendapatkan materi pembelajaran pada hari ini. Nah, di sini sebelumnya untuk minggu kemarin belajar dengan siapa pada mata pelajaran ini? Oh, dengan Ibu Marsha. Kalau dengan Ibu Marsha belajar tentang apa nih materinya? Oke, tentang korban nafsa. Ada yang bisa menjelaskan materi minggu kemarin terkait korban nafsa? Boleh siapa? Boleh Nazmi dijelaskan kembali materi di minggu kemarin? Baik, terima kasih ya Nazmi. Betul sekali ya jawaban dari Nazmi perihal korban nafsa atau penyalahgunaan nafsa. Nah, di sini kita tidak akan membahas tentang penyalahgunaan nafsa lagi ya, dikarenakan sudah dijelaskan oleh Ibu Marsha. Nah, hari ini kita akan membahas perihal materi pembelajaran yaitu Undang-Undang Rehabilitasi Sosial Korban Nafsa. Namun, karena Undang-Undang Rehabilitasi Sosial Korban Nafsa itu sangat banyak, Ibu akan mengambil satu undang-undang atau satu peraturan pemerintah yang membahas perihal korban nafsa. Nah, siapa yang bisa menebak kita akan mempelajari undang-undang apa di hari ini? Baik, tidak apa-apa jika tidak tahu ya. Nah, di sini sebelum Ibu masuk pada materi pembelajaran, Ibu akan sedikit memberikan penjelasan pada proses pembelajaran hari ini. Jadi, kita akan melakukan diskusi kelompok terkait pembahasan pada materi pembelajaran hari ini dan diharapkan anak-anak bisa menjadi lebih aktif dan bisa memahami materi pada pembelajaran hari ini. Oke? Baik, kita lanjutkan ya. Di sini Ibu akan menjelaskan terkait kompetensi dasar yang anak-anak harus capai pada hari ini. Yang pertama adalah menganalisis Undang-Undang Rehabilitasi Sosial dan Korban Nafsa. Dan yang kedua adalah mengidentifikasi hasil dari analisis Undang-Undang Rehabilitasi Sosial dan Korban Nafsa. Nah, tadi sudah dijelaskan ya terkait kompetensi dasar yang anak-anak harus capai hari ini. Nah, Ibu akan menjelaskan juga terkait tujuan pembelajaran yang hari ini anak-anak harus capai. Yang pertama adalah menjelaskan kandungan Undang-Undang Rehabilitasi Sosial Korban Nafsa pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2009 tentang pelayanan rehabilitasi sosial korban nafsa. Nah, yang kedua adalah menganalisis isi dari setiap bab pada Permensos RI nomor 65 tahun 2009. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi hasil analisis dari Permensos RI nomor 65 tahun 2009. Dan yang terakhir adalah menyimpulkan hasil diskusi pada Permensos RI nomor 65 tahun 2009. Nah, di sini sudah ada ya keterampilan, pengetahuan, juga sikap yang akan dinilai oleh Ibu pada proses materi pembelajaran hari ini. Jadi, kepada anak-anak harus lebih semangat ya, dan lebih aktif dalam pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya Ibu masuk pada penjelasan materi terkait Undang-Undang Rehabilitasi Sosial Korban Nafsa pada Peraturan Kementerian Sosial Nomor 65 Tahun 2009 tentang pelayanan rehabilitasi sosial korban nafsa. Nah, di sini Ibu mengambil undang-undang
Peraturan Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2009. Kenapa Ibu mengambil undang-undang ini? Ada yang bisa menjelaskan? Boleh, Kori? Nah, betul ya, Kori. Kenapa Ibu mengambil Permenses nomor 65 tahun 2009 ini? Dikarenakan undang-undang ini sudah mencakup seluruh yang mewakilkan terkait Undang-Undang Rehabilitasi Sosial Korban Nafsa. Nah, selanjutnya Ibu sudah menyimpan masing-masing draft di meja kalian masing-masing. Nah, Ibu akan membagi kepada 4 kelompok untuk ketua kelompoknya. Ibu akan tunjuk ya. Yang pertama boleh Nazmi ya, yang tadi boleh. Yang Nazmi kelompok pertama, lalu Kori kelompok kedua, lalu Salsa kelompok ketiga, dan Novel kelompok 4. Boleh. 4 kelompok ini Ibu tunjuk ya ketua kelompoknya, yaitu yang Ibu udah sebutkan. Dan nanti anak-anak yang lain itu langsung masuk pada kelompoknya masing-masing. Karena sudah dibagi kelompok dan anak-anak yang lain juga sudah masuk pada kelompoknya masing-masing, Ibu akan kasih waktu 20 menit untuk melakukan diskusi terkait analisis di setiap babnya ya yang ada di Permensos RI nomor 65 tahun 2009 ini. Diharapkan anak-anak bisa melakukan identifikasi dan menyimpulkan apa saja yang ada di peraturan Kementerian Sosial ini. Nah, untuk laporannya ditulis saja oleh sekretaris pada masing-masing kelompok. Di dalamnya sudah dimasukkan ya nama kelompoknya, anggotanya siapa aja, dan hasil analisis yang kalian buat. Silakan. Nah, waktunya habis ya. Untuk masing-masing kelompok, duduknya dirapikan kembali dan dipersiapkan untuk melakukan presentasi pada hasil diskusi hari ini. Nah, boleh siapa dulu nih yang mau presentasi nih? Siapa? Dari kelompok Nazmi dulu, boleh? Boleh, Nazmi. Nah, betul ya. Jadi, tadi sudah dijelaskan juga ya sama Najmi terkait kandungan dari setiap babnya. Tadi Novel yang kedua ya yang mengacungkan tangan, boleh. Yang lainnya harap mendengarkan ya. Nah, betul ya. Tadi ada dua persepsi yang berbeda di antara penjelasan dari Nazmi dan Novel. Namun intinya sama ya, dari kandungan yang ada di Peraturan Kementerian Sosial Nomor 65 Tahun 2009 ini. Nah, boleh dua kelompok lagi. Siapa yang mau duluan? Boleh, Salsa. Ya, betul ya. Tadi juga hampir sama jawabannya. Namun perbedaannya terletak pada poin yang terakhir, yaitu dari bab 6 tentang masyarakat ya. Baik, kelompok terakhir, enggak? Nah, alhamdulillah ya, masing-masing kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya dan mempresentasikan dengan cukup baik gitu. Ibu ingin meminta satu orang, siapa saja ya di sini yang akan menjelaskan kesimpulan dari hasil diskusi kita hari ini. Boleh, Maina? Baik, wah, Masya Allah ya, Ibu sangat takjub sekali dengan kelas ini. Pemikiran dari anak-anak di sini sudah bisa memahami terkait Peraturan Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 65 ini ya. Jadi anak-anak sudah bisa mengambil hasil analisis dan kandungan yang ada pada peraturan ini. Dan sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu terkait materi kita hari ini nih. Siapa yang mau bertanya? Boleh, Dina? Nah, pertanyaan bagus ya. Kenapa sih kita harus mempelajari perihal undang-undang yang ada terkait rehabilitasi sosial dan korban nafsa? Nah, kenapa sih? Karena pada dasarnya kita sebagai pekerja sosial nantinya akan memberikan
pelayanan kepada korban dari penyalahgunaan nafsa, dan sebelumnya kita harus memahami terlebih dahulu nih materi atau undang-undang yang mengatur terkait pelayanan pada korban nafsa. Jangan sampai kita melakukan kesalahan pada proses pelayanan yang diberikan kepada korban nafsa itu sendiri. Jadi kepada anak-anak di sini yang insya Allah nanti akan menjadi pekerja sosial, Ibu harap anak-anak bisa memahami terkait undang-undang yang mengatur seluruh pelayanan rehabilitasi sosial dan korban nafsa. Seperti itu ya. Alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini kita cukupkan, dan Ibu senang sekali nih hari ini anak-anak di sini sangat aktif dan bisa menangkap semua materi pembelajaran hari ini. Dan alhamdulillah tujuan pembelajaran yang kita targetkan pada hari ini sudah tercapai dan sudah bisa difahami oleh anak-anak di sini. Nah, di sini Ibu ada sedikit kuis ya. Jadi anak-anak bisa membuka handphonenya untuk mengisi kuisnya pada aplikasi Kuisis. Ibu sudah share di grup terkait kuisnya. Boleh nih dibuka. Oke, udah pada siap? Sinyalnya bagus kan? Oke. Boleh langsung ya, karena hanya 5 soal. Ayo, jangan pada nyontek ya. Baik, waktunya udah cukup ya. Nah, di minggu depan pembahasannya akan berbeda lagi ya, dan anak-anak akan bertemu dengan guru yang baru lagi nih. Nah, di sini Ibu mohon maaf ya jika ada salah kata dan perbuatan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan kita berdoa dengan kepercayaannya masing-masing ya. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih ya anak-anak pada hari ini. Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.